Info hadir kembali di sela aktivitas Anda. Bersama saya Muhammad Syahir Putranto dan di samping saya Herser Rizkia Prawira akan menyampaikan tentang sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi yang biasanya dijuluki Yusuf bin Najmuddin lahir pada tahun 532 Hijriah atau 1138 Masehi di Terikip Kurdi di utara Irak. Nama Salahuddin merupakan nama gelarnya. Ayyubi adalah nama nisbah keluarganya. Sedangkan di dunia barat, Salahuddin Al-Ayyubi dipanggil dengan nama Saladin. Salahuddin dikenal sebagai orang yang soleh dan warok. Selain itu, dia juga gemar bersedekah dan hatinya lemah lembut. Pada usia 14 tahun, Salahuddin ikut kerabatnya ke Damaskus menjadi tentara Sultan Nuruddin Zaki, penguasa Syria. Makanya naik setelah tentara yang dipimpin oleh pamannya sendiri, yaitu Asaduddin Shirkuh. Asaduddin Shirkuh berhasil memukul mundur pasukan salib dari perbatasan Mesir dalam serangkaian pertempuran. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi panglima dan gubernur atau wazir untuk menggantikan pamannya yang wafat. Setelah berhasil mengadakan pemulihan dan penataan kembali sistem perekonomian dan pertahanan Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi mulai menyusun strategi untuk membebaskan Baitul Maqdis dari tentara salib. Jatuhnya Yerusalem menggegerkan seluruh dunia Kristen dan Eropa. Pada tahun 1189 Masehi, tentara Kristen melancarkan serangan balik atau perang salib ketiga dipimpin langsung oleh Herman Frederick Barbarossa, Raja Prancis Augustus, dan Raja Inggris Richard the Lionheart. Ketika Richard didera, Salahuddin Al-Ayyubi menawarkan pengobatan saat perang. Melihat keluhuran budi Salahuddin Al-Ayyubi, pada tahun 1192 Richard sepakat dalam perjanjian Ramia, di mana Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka kepada para peziarah Kristen. Setahun kemudian, Salahuddin wafat di Damaskus tahun 1193 Masehi. Ketika rakyat membuka peti hartanya, ternyata tidak cukup untuk biaya pemakaman. Hartanya banyak dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tinggal di masjid kecil bernama Al-Qanaga di Dolorosa yang luasnya hanya bisa menampung kurang dari 6 orang. Salahuddin sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan menjauhi kemewahan serta korupsi. Salahuddin Al-Ayyubi mengutamakan kepentingan negara dan agama, yaitu dengan cara mengganti pejabat yang melakukan korupsi dan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dalam setiap pertempuran, Salahuddin selalu mendapat kemenangan sehingga dapat menguasai kota penting pada tahun 1187 Masehi. Setelah berhasil merebut Tiberias pada 1 Juli 1187, disusul kemenangan pada Perang Hittin pada 3-4 Juli 1187. Kemenangan tersebut menimbulkan kecemasan Paus dan pemimpin Eropa lainnya, sehingga menimbulkan perang salib pecah kembali. Perang ini berkesudahan dengan perjanjian perdamaian di Ramalan tahun 1192.
Syarat penting dalam perjanjian perdamaian ialah 1. Yerusalem tetap berada di tangan umat Islam dan umat Kristen diizinkan melakukan ziarah di Yerusalem. 2. Perang salib mempertahankan Syria dari Tyre sampai ke Java. 3. Umat Islam akan mengembalikan religius Kristen kepada umat Kristen. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dengan pahlawan perang, pengayom, dan pelindung para sarjana dengan mendorong pengembangan teknologi, membangun bendungan, menggali kanal. Di antara bangunan dan monumennya yang masih bertahan hingga sekarang adalah Citadel di Kairo. Ketika menguasai Yerusalem, Salahuddin kembali menampilkan kebijakan dengan sikap yang adil. Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar bin Khattab dibersihkan. Selain itu, gereja makam suci atau gereja tersuci di atas bukit Golgota tetap dibuka bagi umat Kristiani. Sikap Salahuddin Al-Ayyubi yang pemaaf, murah hati, disiplin, dan tegas adalah contoh kebaikan yang diperintahkan ajaran Islam. Kepiawaian Salahuddin menaklukkan pasukan salib juga menjadi legenda bangsa Eropa. Di Eropa terdapat perdagangan agrikultur dan industri. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut sejak saat itu. Ekonomi perdagangan sudah menggunakan sistem kredit, sehingga pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan mata uang yang terbuat dari perak. Salahuddin tidak membuat suatu kekuasaan yang terpusat di Mesir, tetapi membagi wilayah kekuasaan kepada saudara dan keturunannya. Hal ini mengakibatkan munculnya cabang dinasti Ayyubiyah berikut ini: Kesultanan Ayyubiyah Mesir, Damaskus, Namah, Homs, Mayafaikin, Sinjar, Yaman, dan Keamiran Ayyubiyah di Aleppo.